Oke, shalom bagi. Terima kasih buat antusias Bapak Ibu pagi hari ini. Sekalipun tadi mungkin ada beberapa teman yang berusaha untuk join tapi nggak bisa, tapi tidak patah semangat, tetap menunggu dengan sabar. Terima kasih buat Meli, Pak Simon yang sudah info. Karena tadi pagi 4:30 saya buka kok nggak ada yang masuk, nggak ada yang join. Oh, ternyata ada sedikit kesalahan teknis, ada perubahan di bagian settingan. Tapi saya percaya tidak mengurangi rasa syukur kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Mungkin Hengki juga boleh kirim ke Johnny KL. Kayaknya Johnny KL belum ada di grup ini mungkin ya. Ada beberapa orang yang belum ada di grup ini. Kalau ada nomor Alwin boleh juga dikirim Hengki. Oke ya, kita mulai ya. Siapa Pak? Alwin. Atau saya kirim sebentar ya, tunggu sebentar ya. Kita tunggu sedikit. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terus memiliki roh yang menyala-nyala, hati yang terus haus dan lapar akan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu lagi pagi hari ini, bahkan seumur hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau, Bapa yang mengasihi kami tanpa syarat, Bapa yang menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau Bapa yang menunjukkan kasih setia-Mu setiap pagi yang selalu baru dalam hidup kami. Dan Engkau menyediakan berkat-Mu bagi kami untuk hari yang baru ini. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu. Karena setiap perbuatan baik yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, sebab Engkau Bapa yang baik. Bapa di
limpahkan berkat-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau yang menopang kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang menaungi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga hidup kami terus aman di dalam-Mu Tuhan. Bahkan di tengah badai sekalipun kami tetap kuat. Sebab firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Sebab firman-Mu yang menenangkan hati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau-lah yang menjadi perisai bagi hidup kami Tuhan. Sebab firman-Mu, janji-Mu lah yang terus menenangkan hati kami. Sehingga sekalipun kami di tengah badai, kami tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang menunjukkan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh Engkaulah perisai bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku.
kami Tuhan, haleluya. Engkaulah perisaiku, ya, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu ingatku, segarkan jiwaku, segarkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah ungkapan hati kami, inilah ungkapan iman kami Tuhan. Tak akan tergoyahkan sekalipun ada badai yang menerpa hidup kami. Kami akan terus bertahan setia sampai akhir untuk berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami hidup dan mentaati firman-Mu, kami mengalami kelegaan dari setiap kesesatan kami Tuhan. Ketika kami hidup di dalam firman-Mu, hati kami tetap tinggal tenang teduh. Jiwa kami tetap segar Tuhan. Mungkin sekalipun sekeliling kami ada banyak persoalan, bahkan Engkau izinkan kami mengalami, tapi kami percaya persoalan pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Bukan kekuatan manusiawi kami Tuhan, tapi karena kekuatan firman-Mu yang ada dalam hidup kami. Kekuatan firman-Mu yang akan membuat kami berdiri teguh di atas iman. Kekuatan firman-Mu yang akan memberikan hikmat bagi kami untuk dapat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Bahkan ketika jalan buntu sekalipun. Sebab itu betapa kami mau terus hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang terus menghasilkan buah dan orang-orang dapat menikmati hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di dalam Engkau, sehingga Engkau hadir melawat menjamah setiap kami. Dan kami mau buka hati kami lagi pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Karena sekali lagi sungguh firman-Mu lah yang menjadi kesukaan bagi kami. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil karena kami suka merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk kami memahami firman-Mu. Untuk kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Sehingga kami hidup di dalam kemenangan, datang pada kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami
Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Mel. Shalom semuanya. Kedengarannya? Shalom semuanya. Kedengarannya. Oke. Nah, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Renungan kita pagi hari ini di Mazmur 119 ayat 46. Saya bacakan. Mazmur 119 ayat 46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Nah, di ayat hari ini, cuma satu ayat ya, dikatakan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Di sini, pemazmur ini ingin menyampaikan tentang firman, ya, kepada siapa? Kepada raja-raja, di hadapan raja-raja ya. Nah, ini berbicara tentang orang-orang yang berpengaruh, tentang orang-orang yang memimpin ya, orang-orang yang berkuasa ya. Jadi raja-raja di sini juga seperti orang-orang yang memegang tongkat kendali gitu ya. Jadi pemazmur ini ingin menyampaikan firman Tuhan dan di bawahnya dikatakan dan aku tidak akan mendapat malu. Nah, yang ini merupakan janjinya Tuhan bahwa kita semua anak-anak Tuhan, waktu kita ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan di sini berjanji bahwa kita tidak akan dipermalukan. Saat kita menyampaikan kebenaran, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Ya, nah, waktu saya merenungkan firman ini, saya diingatkan seorang tokoh yang bernama Daniel ya. Mungkin ada tokoh-tokoh yang lain seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego atau mungkin tokoh yang lain. Nah, hari ini saya mengambil tokoh Daniel ya. Nah, kalau saya baca dari Daniel pertama hingga saya baca sampai yang ke-6 ya, terus ada yang ke-7 juga. Nah, di sini kita lihat kehidupan Daniel ya. Nah, di ayat ke-6 Daniel itu dikatakan sehari dia 3 kali berdoa. Dia memuji Tuhan, dia mencari wajah Tuhan. Ya. Nah, kalau dari kehidupan Daniel kita semua mungkin tahu cerita ini ya. Semua mengetahui kehidupan Daniel. Nah, di mana dia memegang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Jadi dari awal mereka direkrut, ibaratnya ya, anak-anak muda yang direkrut waktu itu, nah mereka dari awal udah berani membela kebenaran Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja ya, sampai akhirnya dia dimasukkan ke gua singa ya. Nah, di sini yang saya dapatkan itu kenapa Daniel itu bisa melakukan hal itu, gitu ya. Nah, di sini Tuhan menunjukkan kepada kita, waktu kita setia kepada Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, waktu kita mencintai Tauratnya Tuhan, mencintai firman Tuhan ya, bahkan di depan raja-raja dia membela kebenaran firman Tuhan. Nah, disitulah Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Tuhan memberikan rahasia-rahasia Tuhan sehingga dia bisa mengartikan mimpi dari raja ya, dari Raja Nebukadnezar dan yang lain raja-raja yang berikutnya. Jadi dari beberapa generasi Daniel itu sangat dipercaya. Jadi sorry sebentar nih, tolong di admit. Oke, maaf ya, soalnya mesti unmute ini. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, Daniel itu kita lihat kenapa dia dapat melakukan itu. Waktu saya merenungkan ini, begitu luar biasa sikap hati Daniel. Ya, dia memilih membela kebenaran firman Tuhan. Saya pikir kalau saya mengandaikan kalau diri saya seperti itu, gitu ya. Kenapa ya? Kok Daniel tuh bisa mengambil sikap seperti itu? Padahal dia udah tahu nih bahwa dia akan dimasukkan ke dalam gua singa gitu. Kalau dia tidak menyembah kepada Raja Darius ya waktu itu. Nah,
setelah saya pelajari ternyata Daniel ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang dia lakukan setiap hari. Ya, dia begitu intim kepada Tuhan. Dia begitu mencintai Taurat Tuhan sehingga dia memiliki hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Nah, dalam satu hubungan itu membuat Daniel itu bisa mau gitu ya, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, saat hari ini yang saya ingin sampaikan ya, yang saya dapat dari renungan saya, seberapa jauh kita mengenal Allah kita. Ya, mungkin kita merasa kita sudah setiap hari berdoa, setiap hari kita membaca firman Tuhan. Nah, coba saat itu Daniel memiliki satu kekhawatiran, kira-kira nih kalau Tuhan nggak tolong saya nih, gitu, saya akan habis dimakan oleh singa-singa gitu. Tapi kenapa Daniel tidak memiliki rasa khawatir itu gitu. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan tuh apakah di dalam hidup kita yang hari-hari ini kalau kita masih kita merasakan kalau kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita udah berdoa, kita udah rajin baca firman Tuhan. Tapi di dalam hidup kita terkadang kita masih khawatir waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita menghadapi satu permasalahan, apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih mengandalkan diri kita sendiri? Ya, kalau kita diserang orang kekhawatiran itu biasa gitu ya. Tapi saat kita hidup terlalu khawatir ya. Saya dulu orangnya tipenya kalau sudah menghadapi tekanan, menghadapi sesuatu pergumulan yang menurut saya sangat ini ya, sangat serius, saya bisa bahkan tidak tidur gitu ya. Nah, saya merenungkan ini, inilah yang saya dapat gitu loh ya, bahwa saat saya khawatir ya, itu menandakan saya tidak percaya kepada Tuhan ya. Nah, apakah kita bisa memiliki hati ya seperti Daniel begitu mempercayai Tuhan? Sebesar apa kita mempercayai Tuhan kita? Nah, kalau saya ambilkan ilustrasi dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, antara anak-anak kita dengan orang tua, dengan bapaknya gitu ya. Nah, pernah nggak anak-anak itu berpikir besok saya dikasih makan nggak ya sama orang tua saya? Pernah anak-anak itu khawatir kira-kira papa saya bela saya nggak ya? Apakah kira-kira anak-anak berpikir papa saya akan melindungi saya nggak ya? Nah, apakah kita memiliki hati anak-anak itu bahwa kita begitu mempercayai bapaknya kita gitu ya? Anak-anak yang di bumi aja kita bisa percaya kepada bapak kita, apalagi kepada bapak yang di surga ya. Nah, itulah rasa percaya kita ya. Mungkin saya ambil ilustrasi yang mungkin sering kali kita dengar. Nah, tentang seorang sirkus ya, seorang pemain sirkus yang dengan hebatnya, dengan luar biasanya dia memainkan sepedanya di atas sebuah tali ya. Lalu dia bertanya kepada semua penonton. Ya, semua penonton bertepuk tangan, luar biasa gitu ya. Nah, waktu dia bertanya, kira-kira ya, ada nggak yang mau bersama-sama dia melewatin seutas tali ini? Ya, semua orang boleh mengagumi, semua orang boleh melihat begitu luar biasa. Begitu dia mengajak, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau. Ya, dan tiba-tiba satu orang anak berkata, saya mau, saya mau. Nah, mungkin semua orang akan terheran-heran, anak ini nekat sekali, berani sekali. Ternyata waktu ditanya anak ini, kenapa kamu berani ikut seorang pemain sirkus ini? Ya, padahal kalau kita tahu itu resikonya sangat besar. Kalau jatuh, mungkin bahkan bisa mengalami kematian. Ya, ternyata anak ini adalah anak dari pemain sirkus itu. Ya, bahwa dia begitu percaya ya kepada bapaknya. Ya, dalam situasi yang mungkin menurut kita itu berbahaya gitu ya. Nah, mungkin seperti Daniel, dia menghadapi hal yang berbahaya. Dia akan kalau dia tidak taat kepada perintah raja, dia akan dimasukkan ke gua singa ya. Nah, seperti itulah. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Sebesar apa kita percaya kepada Tuhan? Sebesar apa rasa percaya kita ya. Kalau kita hidup masih di dalam kekhawatiran kita ya. Kenapa kita bisa khawatir?
Karena khawatir itu tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin kita berdoa, Tuhan, saya serahkan masalah saya ke dalam tangan Tuhan. Tapi setelah kita tutup dalam doa, kita masih mikir, ya, aduh caranya gimana ya, jalan keluarnya bagusnya gimana ya, gitu ya. Nah, tanpa kita sadarin, ya, sebenarnya kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin Pak Heri pernah berkata bahwa kita sedang berusaha percaya, ya, berusaha percaya bukan sungguh-sungguh percaya. Nah, hari ini kalau kita benar-benar ya mencintai Taurat Tuhan, itu akan membuat kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang sesungguhnya yang kita cari, ya, yang mampu membela kita, mampu menolong kita, mampu menyertai kita, ya. Coba kita buka di Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, disinilah janji firman Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, waktu kita mencintai Taurat Tuhan, waktu kita bisa membela Tuhan, ya, dalam situasi apapun. Tuhan berkata, Tuhan akan memberi kita hikmat. Kita akan menjadi orang yang cakap, orang yang berhikmat. Nah, di hadapan raja-raja kita akan berdiri, ya, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Di sini ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bahwa kita yang bersama-sama dengan Kristus, kita mengenal Allah kita, kita sungguh-sungguh percaya. Percayalah, ada pembelaan Tuhan. Ya, saat kita membela firman Tuhan. Lalu kita buka di Mazmur 119, yang ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi renungan hari ini kita diingatkan kembali untuk kita lebih lagi mencintai Tauratnya Tuhan, ya, sehingga kita boleh mengenal Allah kita lebih lagi tuh, untuk membuat kita lebih memiliki keyakinan yang lebih penuh kepada Allah kita di dalam segala kehidupan kita, dalam kita menghadapi apapun di dalam hidup kita. Sekian Pak. Oke, terima kasih Meli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, dan bagaimana tadi Meli sudah sampaikan, diberi contoh tentang seorang tokoh Alkitab yang namanya Daniel. Nah, Daniel itu seorang tokoh yang bagi saya itu sangat luar biasa. Beberapa pergantian pemerintahan, dia tetap dipakai menjadi seorang penasehat. Padahal pemerintahan di mana Daniel menjadi penasehat itu bukan kerajaan Israel, Bapak Ibu. Daniel dimulai hanya dari seorang tawanan yang diangkut waktu Raja Nebukadnezar, Raja Babel menyerbu Israel. Daniel dan teman-teman, salah satunya adalah Daniel, itu orang tawanan. Tapi perjalanan hidup Daniel dimulai dengan sebuah kata yang sangat powerful, yaitu Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego tentunya kawan-kawannya berketetapan untuk tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan pada perintah raja. Dan apa akibatnya dari ketika Daniel dan teman-teman berketetapan untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan? Nah, seperti ayat renungan kita hari ini, di hadapan raja-raja, Daniel, bahkan seperti saya katakan tadi, mulai dari Nebukadnezar, terus Darius, terus Belshazzar, Darius anaknya Ahasveros, Daniel tetap menjadi orang yang berhikmat. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita satu hal,
Kalau kita hidup di dalam firman, maka firman itu akan memberikan kita hikmat. Sehingga kalaupun kita ngomong di hadapan para pejabat, ngomong di hadapan orang-orang yang sepertinya dari ukuran dunia, mereka punya kedudukan yang tinggi, firman Tuhan menjamin kita tidak akan malu. Kenapa? Karena setiap perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan hikmat. Oleh sebab itu saya meneguhkan pagi hari ini, siapapun kita. Nah, seringkali kadang di Pelita kita juga disuruh dan diteguhkan setiap kita ini pemimpin harus belajar berani ngomong. Nah, kadang banyak orang, enggak lah Pak, malu lah Pak, nggak bisa lah Pak. Tapi hari ini saya mau meneguhkan, kalau engkau adalah orang yang suka Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, Tuhan bisa merubah hidupmu dari mungkin engkau orang yang nggak berani ngomong, gagap ngomong, engkau akan bisa ngomong, bahkan engkau akan dipandang orang karena apa yang engkau katakan. Jadi orang tidak memandang dan menilai kita dari apa yang kita punya secara materi, sehingga makanya Paulus juga pernah nasihati anak didiknya Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, beberapa hari terakhir ini kan ada beberapa anak muda yang join dengan kita. Saya meneguhkan sekalipun kalian masih muda, tapi kalau kalian hidup di dalam firman Tuhan, maka perkataan-perkataan kalian itu adalah perkataan hikmat yang penuh kuasa. Tuhan akan pakai setiap anak muda. Nah, apalagi kita yang sudah berusia dan sudah bertahun-tahun kita hidup di dalam firman, maka saya percaya perkataan kita itu memberikan kelegaan bagi orang. Perkataan kita itu bukan perkataan yang menyakitkan, tapi perkataan yang menyembuhkan. Perkataan kita bukan perkataan yang membunuh, tetapi perkataan yang menghidupkan. Nah, jadi seperti apa yang Meli sampaikan, juga dikaitkan dengan kisah Daniel, karena Daniel berketetapan tetap berpegang teguh pada firman, sekalipun ancaman datang kepada dia, Daniel tetap berketetapan, berpegang teguh. Nah, makanya kalau kembali dihubungkan dengan renungan kita kemarin, bagaimana kita bisa tetap lega. Daniel bisa tetap lega loh Bapak Ibu di Gua Singa. Nah, itu kan keren banget. Kita belum masuk Gua Singa, kita baru mau dijorokin Gua Singa, kita udah stres duluan. Atau kalau kita ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bisa bersuka cita tuh di dalam dapur api, hati mereka bisa tetap lega tuh. Rahasianya kenapa? Karena mereka berketetapan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjamin pagi hari ini kalau kita berpegang teguh pada firman, Tuhan tidak akan permalukan kita. Nah, jadi yuk kita mau seperti Daniel, berketetapan. Hari ini mungkin engkau sedang diterpa badai, hari ini mungkin engkau sedang mengalami banyak persoalan hidup yang ingin menghimpit engkau. Pertanyaannya sederhana, apakah engkau lega hari ini? Apakah engkau tetap bisa bersuka cita hari ini? Enggak khawatir seperti Meli bilang tadi? Itu sangat mungkin terjadi kalau kita berketetapan memegang firman Tuhan. Mungkin hari ini kondisi tubuhmu sakit seperti kau Simon, tapi tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Kenapa? Karena ada firman. Seperti yang saya katakan doa tadi, bukan kekuatan manusiawi kita yang bisa membuat kita. Kalau kekuatan manusiawi kita sakit, kita pasti lesu. Kita ngadepin masalah rumah tangga, kita pasti drop, kita down. Tapi ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, jadi kebenaran yang Meli ingatkan kepada kita akan menjadi orang yang nggak pernah khawatir. Nah, kalau secara khusus dari ayat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, perkataan-perkataan kita itu akan menjadi perkataan-perkataan yang bijak. Bukan saja kepada orang-orang di sekeliling kita, tapi bahkan kalau engkau diangkat Tuhan, seperti Ibu Riana, menjadi seorang pejabat, perkataan-perkataanmu itu perkataan-perkataan yang tidak akan mempermalukan. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap kita terus hidup di dalam firman, sehingga perkataan-perkataan kita itu perkataan-perkataan yang penuh hikmat.
Dan percayalah hikmat Tuhan itu lebih besar daripada hikmat dunia. Seperti ayat yang terakhir Meli bacakan tadi, di dalam Mazmur 119 tadi ayatnya yang ke-97 mulai. Karena firman Tuhan itu, perintah Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Nah, nanti kita bisa kupas lebih detail waktu kita sampai di ayat itu. Terus kita lebih berakal budi, bahkan dari orang-orang yang mengajar kita. Dan lebih mengerti daripada orang-orang tua. Wow, keren banget Bapak Ibu kalau kita hidup di dalam firman ya. Jadi para orang tua, para guru, para pejabat jangan tersinggung maksud ayat ini. Tapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hikmat Tuhan itu nggak akan pernah habis. Ada satu kalimat ngomong seperti ini. Ada banyak hal dalam hidup ini bisa kita selesaikan dengan ilmu pengetahuan. Ya, makanya kita dorong anak-anak kita belajar. Bahkan kita mendorong diri kita untuk terus belajar. Kita butuh ilmu pengetahuan. Tapi ada kalanya, ada banyak hal juga yang nggak bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Hanya dengan hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu selalu baru sesuai dengan situasi, kondisi. Makanya seperti ada ayat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga khususnya. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan katakan ayat ketiga, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, pada musimnya itu kapan? Pada waktu dibutuhkan hikmat Tuhan bisa muncul seketika. Ketika situasi sedang menjepit kita, sesuatu situasi yang menjepit kita, tiba-tiba ada hikmat Tuhan membuat kita mengalami terobosan. Nah, itulah artinya menghasilkan buah pada musimnya. Karena firman Tuhan menjamin pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang berketetapan untuk berpegang teguh pada firman Tuhan, hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, maka pada waktunya firman Tuhan itu akan diingatkan kepada kita. Firman Tuhan itu akan menjadi respon otomatis kita. Sehingga sekali lagi firman Tuhan hari ini katakan, di hadapan para raja-raja pun kita bisa ngomong perkataan-perkataan hikmat. Oke, jadi itu saja yang mau saya tambahkan. Bapak Ibu boleh tambahkan mungkin pengalaman hidup Bapak Ibu, bagaimana ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan situasi, bahkan diperhadapkan dengan para petinggi mungkin, tapi ada perkataan-perkataan hikmat yang keluar dari hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tambahkan. Ada beberapa teman-teman yang baru ya, yang saya lihat ya. Ada Indra Lase, ini teman-teman dari Medan, dari Nias ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada yang baru, boleh memperkenalkan diri. Oke, kalau memang tidak ada lagi, sekali lagi biarlah kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini, dan firman Tuhan meneguhkan hati kita untuk kita boleh terus hidup dalam firman. Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat bagi kita. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan Ki boleh pimpin doa. Oke, kita satukan hati dalam doa. Nilam, silakan. Ya, baiklah kita satukan dalam hati, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah lewat firman-Mu ini, kami boleh diteguhkan, biarlah lewat firman-Mu ini bisa merema dalam hidup kami. Kami mau terus percaya padamu, kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala setiap situasi keadaan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau perbaharui hati kami dari hari ke hari, Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami sepakat
dan bersatu hati berdoa Tuhan buat perusahaan CSH di Bungo yang dilayani oleh Manhulu, supaya bisa membuka komsel di sana dan memenangkan jiwa-jiwa di sana. Bapa, Engkau buka jalan dan Engkau juga melengkapi Manhulu dengan kekuatan dari-Mu. Penuhi hidupnya dengan kuasa-Mu agar kemuliaan-Mu dinyatakan di sana. Dan kami juga membutuhkan jamahan-Mu buat Temenggung, suku anak dalam di Bukit 12. Curahkan urapan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, dan pulihkan Temenggung agar hidupnya boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya lewat jamahan-Mu semakin banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan dan diselamatkan dalam nama Yesus. Doa ini juga kami bawa untuk pembangunan gereja di Kirana ya Bapa. Kau cukupkan segala sesuatunya dan Bapa Kau sertai pembangunan ini. Dan bukan itu saja, Kau juga kami percaya bahwa Engkau juga yang membangun umat-Mu di Kirana sebagai satu kesatuan tubuh-Mu. Bapa, kami tetap berdoa buat hamba-Mu Buyung Kristian. Biarlah Engkau yang buka jalan baginya, agar dapat bekerja kembali sebagai pilot di maskapai penerbangan. Engkau Allah yang berkuasa, dan kami percaya dengan iman kami bahwa selalu ada jalan bagi kerinduan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau juga Tuhan mengurapi Pak Simon dengan kuasa kesembuhan-Mu. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan kesehatan Pak Simon. Dengan iman kami percaya, dari hari ke hari Pak Simon sehat dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati seluruh keluarga Pak Simon dalam kasih-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Ciacia Tuhan, berkati pelayanannya di Air Hitam, berkati jiwa-jiwa di sana, dan biarlah mereka boleh mengalami Engkau. Biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu di sana. Kami juga Tuhan bersehati berdoa buat Ibu Riana Tuhan, istri Pak Yosia, sebagai seorang dokter dan sebagai kepala Engkau berikan hikmat-Mu agar bisa mengikuti diklat di padang dan campur tangan dalam setiap pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat Ibu Riana ada berkat-Mu tercurah dimanapun Ibu Riana berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan, yang saat pagi hari ini akan mengadakan perjalanan dari Jombang, Madiun, hingga pulang lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai perjalanannya ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan terbaik buat Dr. Mirianti dan Pak Siregar Tuhan dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa doa atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan terus ada dalam lawatan-Mu. Bangsa kami juga terus Tuhan ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, shalom terus ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Hari demi hari kami percaya keamanan yang lebih baik, perekonomian yang lebih baik juga akan ada terus di atas bangsa ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat pemimpin presiden kami beserta wakilnya ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada dalam hidup mereka, menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat segala staf dan menteri yang ada, bahkan pemerintahan di kabupaten, pemerintahan di provinsi, Tuhan berkati semua ya Bapa. Dan juga Tuhan taruh roh-Mu juga atas mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan dengan benar ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Simon tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi yang indah kami boleh bersama-sama berkaromdio bersama dengan umat-Mu yang lain Tuhan. Karena kami punya kerinduan, kami tahu lewat kerinduan itu Tuhan, hati kami semakin hari kami masih semakin bisa mengendalikan keadaan hidup ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu iya dan amin yang selalu menuntun kami. Kami semakin hari semakin mengerti akan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua kami yang sudah sama-sama pada pagi ini mencari kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, tanamkan di dalam hati kami sehingga boleh berbuah-buah dan menjadi kesaksian di mana kami berada Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk pagi ini Tuhan, menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Terima kasih sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain melakukan aktivitas kami. Biarlah damai sukacita Allah menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi besok pagi Bapak Ibu ya.